Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan untuk merasakan kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam menjalani hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 30 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ake donganakku doho ninna Tuhan, asohupaluaho, pangabisat kumaak kawangso inganan parseharahan munui, tapi anggoho nada pangabisotku, ajaratku maho di bagasan uhum, jananada dohonotku ho nasomarsala. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Sebab segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau ada orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, kemudian melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Sebagai contoh, kalau ada anak kita yang kita ketahui melakukan ketidakbaikan, umpamanya bolos dari sekolah, apa yang kita lakukan kepada anak kita? Yang pasti kita akan menjadi memarahinya ataupun melakukan punishment kepada dia. Namun ketika kita melakukan punishment, apakah kita ingin dia mati? Pasti tidak. Kita tidak ingin mencelakai dia, kita tidak ingin menyakiti dia, tapi kita ingin mengingatkan dia atas kesalahan yang dia perbuat. Kemudian harapan kita, ketika dia sudah dihukum, maka dia akan berubah. Perubahannya akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Demikian harapan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka menjauh daripada Allah, kemudian menduakan Allah dalam hidupnya. Allah berpikir, daripada bangsa ini semakin jauh daripada aku akan memberikan hukuman kepada mereka. Saya akan membiarkan mereka di dalam tawanan bangsa lain. Tujuannya bukan untuk memusnahkan, tapi untuk mengajari mereka, sehingga mereka tahu bahwa ketika mereka menjauh daripada Allah, maka mereka akan dalam kebinasaan. Kemudian harapan Allah, mereka akan merubah diri, semakin mendekat kepada Allah, dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dalam hidup mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengingatkan bangsa itu bahwa sekalipun mereka dihajar, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Bahkan sebagai kasih sayang daripada Allah, Tuhan memberikan Tauratnya, hukumnya, sebagai panduan, sebagai arahan dalam hidup sebagai orang percaya. Oleh karena itu, hukum itu bukan sebagai hukuman, namun mengingatkan ataupun awareness bagi mereka terhadap apa yang diinginkan Allah. Kemudian saudara terkasih, ketika mereka di dalam tawanan bangsa lain akan dimusnahkan oleh Allah, karena Allah tidak ingin bangsa kepunyaannya itu menjauh daripada Allah. Bangsa kepunyaannya itu menjadi dikecilkan oleh orang lain, namun mereka akan tetap milik Allah. Oleh karena itu, kasih sayang Allah yang demikian mengingatkan kepada kita. Terkadang kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, baik itu kesulitan berupa penyakit, baik itu kesulitan melalui berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Jangan kau merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Yang pasti kita harus dapat melihat secara iman bahwa apa yang dilakukan Allah ini adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita harus bercermin secara iman bahwa kuasa Allah tidak terlepas, kasih Allah tetap menuntun kehidupan kita. Dengan demikian, kita pasti akan berserah kepada Tuhan, berserah kepada Yesus,
tubuh, roh, dan jiwaku. Ku yakini, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Serahkanlah hidupmu kepada kehendak Allah, sehingga dia menuntunmu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Jadikan menjadi berakar berbuah dalam hidup kami. Jadikan kami merasakan bahwa kehadiran Allah dalam suka dan duka hidup kami. Jadikan kami menyadari bahwa segala keadaan adalah rancangan yang terbaik menurut keputusan Allah dalam kehidupan kami. Jadikan firman ini berakar berbuah, bertumbuh bagi kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.